semua, perkenalkan saya Dia Ranasari dengan NPM 2401061047. Saya akan menjelaskan sedikit materi tentang penerapan metode job order costing pada UMKM Elegan Nails Art. Jadi, di balik keindahan desain nail art yang terlihat sederhana, ternyata ada proses panjang yang melibatkan bahan, waktu, tenaga yang berbeda untuk setiap pelanggannya. Namun, masih banyak pelaku UMKM yang belum tahu bagaimana sih membicarakan biaya secara detail. Belum tahu juga secara pasti berapa biaya mereka keluarkan untuk setiap pesanannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit metode job order costing yang mana dia berperan penting dalam membantu pelaku UMKM menghitung biaya produksi secara akurat agar harga jual bisa ditentukan dengan tepat dan usahanya bisa berjalan lebih efisien. Melalui proyek inilah, kami mencoba menerapkan metode job order costing pada UMKM Elegan Nails Art ini untuk membantu mereka memahami dan mencatat biaya produksi secara lebih terstruktur. Sebelum saya membahas lebih jauh terkait penerapan metode job order costing pada UMKM Elegan Nails Art, saya akan membahas sedikit bahwasannya UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian di Indonesia, yang dimana selain menciptakan lapangan pekerjaan, UMKM juga berkontribusi besar terhadap peningkatan PDB nasional. Namun, masih banyak UMKM yang masih menghadapi tantangan dalam berbagai hal, baik dalam pengelolaan biaya ataupun penentuan harga jual. Dan salah satunya UMKM Elegan Nails Art ini. UMKM ini adalah UMKM yang kami datangi, yang dimana UMKM ini bergerak di bidang kecantikan kuku, yang dalam praktiknya sudah pasti setiap pesanannya berbeda-beda, baik dari segi desain, bahan, ataupun waktu pengerjaannya. Yang dimana akibat dari itu semua biaya produksinya tidak seragam, sementara pencatatan biaya yang mereka lakukan masih manual atau bisa terbilang sederhana. Jadi inilah alasan utama kami untuk memilih UMKM Elegan Nails Art ini dalam penerapan metode job order costing, supaya UMKM ini dapat menghitung biaya produksi secara rinci, baik biaya langsung atau tidak langsungnya dalam setiap pesanannya. Proyek yang kami jalani ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan utama, yaitu yang pertama ada bagaimana sih penerapan metode job order costing dapat membantu UMKM dalam menghitung total biaya per pesanan. Kemudian yang kedua ada komponen biaya apa saja yang harus diidentifikasi. Kemudian ada bagaimana hasil penerapan metode ini dapat menjadi dasar penentuan harga jual atau labanya. Dan yang terakhir, sejauh mana metode ini mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan biaya pada UMKM tersebut. Tujuan kegiatan ini atau tujuan proyek ini, jika dilihat dari sisi akademisnya, proyek ini menjadi sarana penerapan teori akuntansi biaya dalam situasi nyata, yang mana kami belajar mengidentifikasi biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead atau biaya lain-lain, serta menghitung biaya perpesanan secara tepat. Sedangkan di sisi lain, dari sisi praktis, kegiatan ini membantu UMKM Elegan Nails Art ini dalam penerapan sistem pencatatan biaya yang lebih rapih dan transparan, sehingga pemilik usaha dapat menentukan harga jual berdasarkan biaya yang aktual atau nyata. Jadi, kegiatan ini memberikan manfaat baik dari sisi mahasiswa, UMKM, dan masyarakat. Jika dilihat dari sisi kami sebagai mahasiswa, kami memperoleh pengalaman langsung dalam penerapan teori ke dalam praktik, serta mengembangkan kemampuan komunikasi, kerjasama, dan analisis data biaya. Sedangkan dari sisi UMKM Elegan Nails Art ini, manfaat yang paling dirasakan adalah mereka bisa memahami biaya setiap pesanan dengan jelas, sehingga harga jual bisa ditetapkan lebih realistis dan efisien tentunya. Sedangkan dari sisi masyarakat, kegiatan ini menjadi contoh nyata bahwa kolaborasi antara perguruan tinggi dan pelaku usaha kecil untuk memperkuat ekonomi lokal ini sangat penting. Jadi, penerapan metode job order costing pada UMKM Elegan Nails Art ini telah membantu meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan biaya produksi. Dan kegiatan ini juga menjadi pengalaman berharga bagi kami sebagai mahasiswa,
karena kami dapat melihat langsung bagaimana sih penerapan teori akuntansi biaya dalam dunia bisnis yang sesungguhnya. Harapannya, sistem ini dapat terus berkembang dan diterapkan secara luas, baik di UMKM ini ataupun UMKM lainnya, agar mereka semakin tahu apa saja sih biaya yang lebih rinci dari usaha-usaha mereka, dan mereka lebih tahu bagaimana sih mengelola pembiayaan dalam usaha mereka. Perkenalkan, nama saya Amelia Fadila Rahmadani. Pada bab 2 ini saya akan menjelaskan tentang profil UMKM mitra kami, yaitu Elegant Nails Art. Usaha ini bergerak di bidang jasa kecantikan, khususnya perawatan dan seni kuku. Lokasinya berada di Jalan Bumi Nganti 1, Kampung Baru, Universitas Lampung. Elegant Nails Art menawarkan berbagai layanan seperti nail polish, gel nail art, dan juga custom design sesuai dengan permintaan pelanggan. Dan UMKM ini memiliki visi untuk menjadi usaha nail art yang kreatif, profesional, dan terpercaya melalui pelayanan yang higienis, desain yang inovatif, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja. Pemilik berkomitmen untuk memberikan pengalaman terbaik bagi setiap pelanggan. Selanjutnya, pada bagian ini saya akan menjelaskan hasil analisis SWOT terhadap UMKM Elegant Nails Art. Analisis ini membantu kami menilai kondisi internal dan eksternal usaha dengan melihat 4 unsur penting, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Melalui analisis ini, kami dapat memahami posisi usaha saat ini serta langkah strategis apa yang bisa dilakukan agar UMKM ini dapat berkembang lebih baik ke depannya. Yang pertama ada kekuatan atau strength. Dari hasil observasi dan wawancara, kami menemukan beberapa kekuatan utama dari Elegant Nail Art itu sendiri. Yang pertama, kualitas layanan yang baik dan higienis. Semua alat disterilkan dengan baik sehingga pelanggan merasa aman dan nyaman. Yang kedua, ada desain nail art yang kreatif dan bervariasi. Pemilik selalu mengikuti tren kecantikan terkini dan mampu menyesuaikan desain sesuai permintaan pelanggan. Selain itu, tenaga kerja yang terampil dan berpengalaman juga menjadi keunggulan karena hasil nail art terlihat rapi dan profesional. Usaha ini juga memiliki hubungan yang baik dengan pelanggan sehingga pendapatan lebih stabil, dan terakhir layanan yang fleksibel karena menerima pesanan by appointment maupun custom design sesuai kebutuhan pelanggan. Yang kedua ada kelemahan atau weaknesses. Meski memiliki banyak keunggulan, ada beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki. Yang utama ada sistem pencatatan keuangan yang masih sederhana karena belum memisahkan biaya langsung dan tidak langsung. Hal ini dapat menyulitkan pemilik menghitung biaya per pesanan. Jadi yang kedua itu modal usaha masih terbatas sehingga sulit melakukan ekspansi atau membeli peralatan baru. Selain itu juga promosi digital belum optimal karena hanya mengandalkan media sosial tanpa strategi pemasaran yang terencana. Usaha ini juga masih bergantung pada pemilik, sehingga produktivitas menurun jika pemilik berhalangan untuk membuka toko atau kegiatan lainnya. Dan terakhir, belum adanya analisis biaya per pesanan yang menyebabkan harga jual ditetapkan secara perkiraan. Terus yang ketiga itu ada peluang atau opportunity. Dari sisi peluang, Elegant Nail Art itu sendiri memiliki prospek yang menjanjikan. Tren kecantikan dan perawatan diri terus meningkat, terutama di kalangan anak muda. Selain itu, peluang kerjasama dengan salon dan wedding organizer dapat memperluas jaringan pelanggan. Pemanfaatan pemasaran digital juga sangat potensial untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Ditambah lagi, ada kesempatan mengikuti pelatihan dan sertifikasi yang bisa meningkatkan kredibilitas usaha, serta adanya dukungan dari pemerintah dan kampus seperti program Project Based Learning yang membantu UMKM dalam peningkatan manajerial. Terus yang terakhir atau yang keempat ada ancaman atau threats. Namun beberapa ancaman juga perlu diwaspadai. Yang pertama, persaingan bisnis yang semakin ketat karena banyak usaha sejenis bermunculan. Yang kedua ada fluktuasi harga bahan baku impor seperti gel polish dan acrylic powder. Selain itu, perubahan tren yang cepat bisa menurunkan minat pelanggan bila tidak diikuti dengan inovasi.
Ancaman lainnya adalah pelanggan yang sensitif terhadap harga serta ketidakstabilan ekonomi yang dapat menurunkan daya beli masyarakat terhadap jasa kecantikan. Nah, dari analisis SWOT ini, kami menyimpulkan bahwa elegan nails art memiliki potensi besar untuk berkembang karena kekuatannya pada kualitas layanan dan kreativitas desain. Namun, kelemahan pada sistem keuangan dan promosi perlu segera diperbaiki. Melalui pendampingan dan penerapan metode job order costing, diharapkan UMKM ini dapat memanfaatkan peluang dengan lebih baik dan tetap bertahan di tengah persaingan yang ketat. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dea Rahma Amanda, NPM 2401061043. Saya di sini akan mempresentasikan hasil bab 3 berjudul Implementasi Metode Job Order Costing pada UMKM Elegan Nail Art. Sebelumnya, UMKM ini masih menggunakan pencatatan yang sangat sederhana. Semua transaksi dicatat di buku kas tanpa pemisah biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Akibatnya, pemilik usaha tidak tahu cara pasti berapa biaya yang dikeluarkan untuk setiap pesanan. Misalnya, bahan seperti gel polis, akrilik, lem, kapas, dan cairan pembersih hanya dicatat total per bulan. Begitu juga biaya tenaga kerja yang sebenarnya dikerjakan langsung oleh pemilik. Tidak dihitung per jam kerjanya. Biaya listrik, air, dan sewa tempat pun dicatat global tanpa pembagian per pesanan. Nah, karena itu kemudian diterapkan metode job order costing. Tujuannya supaya biaya tiap pesanan bisa dihitung dengan lebih akurat dan harga jual pasti lebih realistis. Langkah-langkahnya dimulai dari mengidentifikasi jenis pesanan, mencatat bahan langsung sesuai pemakaian, mencatat tenaga kerja berdasarkan jam kerja, lalu menghitung overhead secara profesional. Semua biaya itu dimasukkan ke dalam job cost sheet atau kartu biaya pesanan. Sebagai contoh, untuk satu pesanan nail art, bahan langsungnya misalnya 60.000, tenaga kerjanya 80.000, dan biaya overheadnya 20.000. Jadi total biaya produksinya 160.000. Lalu ditambah laba 25% yaitu 40.000, maka harga jualnya menjadi 200.000. Kalau dibandingkan dengan sistem lama, hasilnya jauh lebih baik kan? Dulu pencatatan dilakukan secara umum dan tidak detail. Sekarang sudah terpisah antara bahan, tenaga kerja, dan overhead. Dulu harga jual ditentukan berdasarkan perkiraan. Sekarang berdasarkan biaya nyata yang tercatat. Laporan keuangan pun jadi lebih otomatis dan mudah dianalisis. Setelah metode ini diterapkan, hasilnya cukup signifikan, biaya jadi lebih efisien, bahan terpakai lebih hemat, dan laba bisa diketahui untuk setiap pesanan. Pemilik juga lebih mudah mengontrol pengeluaran dan menilai keuntungan usaha. Dampaknya, sistem usaha jadi lebih teratur, harga lebih transparan, dan pelanggan pun lebih percaya karena setiap harga punya dasar perhitungan yang jelas. Kesimpulannya, berdasarkan kegiatan Project Based Learning bersama UMKM Elegan Nails Art, dapat disimpulkan bahwa penerapan metode job order costing memberikan pengaruh positif terhadap sistem pengelolaan biaya dan penentuan harga jual layanan. Sebelum metode ini diterapkan, sistem pencatatan keuangan masih sederhana dan belum mampu memisahkan biaya bahan, tenaga kerja, dan overhead secara detail. Setelah pendampingan, UMKM Elegan Nails Art mulai mampu mencatat biaya secara lebih sistematis dan akurat berdasarkan pesanan pelanggan melalui job cost sheet. Setiap transaksi biaya kini terdokumentasi dengan baik sehingga pemilik dapat mengetahui total biaya, laba, dan efisiensi penggunaan bahan serta tenaga kerja.
Secara keseluruhan, penerapan metode job order costing terbukti membantu UMKM dalam mengendalikan biaya lebih efisien, menentukan harga jual yang lebih akurat dan kompetitif, memudahkan evaluasi laba dan perencanaan keuangan perpesanan. Dengan sistem yang lebih terstruktur dan berbasis data, diharapkan UMKM Elegan Nails Art dapat terus berkembang menjadi usaha yang lebih profesional, efisien, dan berkelanjutan. Terima kasih.